Mari kita mulai ibadat hari ini, hari ke-6, renungan keluarga Kristiani tentang Santo Yusuf dengan bernyanyi terlebih dahulu. Lagu pembuka adalah hari ini. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita Sekarang dan selama-lamanya. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa, doa pembuka nomor 2. Bapa yang Maha Baik, Santo Yusuf dengan segala kerendahan hati dan ketaatan melaksanakan kehendak-Mu, bahkan ketika kehendak-Mu itu berbeda dengan apa yang Ia pikirkan dan rencanakan. Semoga melalui teladannya kami semakin belajar untuk mencari, mendengarkan, menaati, dan melaksanakan kehendak-Mu yang kadang berbeda dengan kehendak dan rencana kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita buka halaman 18. Renungan hari ke-6, tanggal 23 Februari, Santa Maria. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengadili ular, Adam dan Hawa. Dalam salah satu putusannya kepada ular, Allah menyatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Permusuhan yang ditetapkan oleh Allah ini bukanlah permusuhan antara dua orang atas kejadian tertentu, juga bukan konflik atau pertengkaran untuk mencari perdamaian antara kedua belah pihak ini. Permusuhan ini adalah permusuhan yang tak terdamaikan dan berlangsung terus-menerus antara keturunan ular dan keturunan wanita. Siapakah wanita itu dan keturunannya? Tentunya jawaban kita terletak pada figur Bunda Maria dan Tuhan Yesus, di mana sejarah dosa ditebus menjadi sejarah rahmat. Tradisi gereja juga menggambarkan figur Bunda Maria yang menginjak kepala ular. Maria menjadi figur pribadi yang taat kepada Allah ketika ia berani menerima kehadiran anak Allah dalam rahimnya. Ia adalah perempuan yang melawan setan. Ia mengalahkan setan dengan ketaatan dan kesetiaannya. Ia pun membesarkan dan mendidik Yesus, turut merasakan penolakan di Nazaret dan konflik Yesus dengan orang-orang Farisi
dan ahli kitab. Ia pun dengan setia mendampingi Tuhan Yesus dalam penderitaannya sampai wafat di kayu salib. Bunda Maria turut serta merasakan dan mengalami pergumulan yang dialami oleh Yesus, anaknya, dalam melawan kuasa dosa. Ia menjadi figur wanita yang menang melawan kuasa setan. Di atas salib, Tuhan Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes sebagai ibunya. Ibu, inilah anakmu. Dan menyatakan kepada Yohanes, itulah ibumu. Tuhan Yesus menyerahkan ibunya kepada kita untuk melindungi kita, gereja, dari kuasa dan pengaruh dan kuasa setan. Dengan penuh kepercayaan, Paus Yohanes Paulus II yang memiliki devosi kuat kepada Maria Suci mengatakan, Totus tus Maria, aku semua milikmu Maria. Santo Yusuf membangkitkan kasih dan devosi kita kepada Bunda Maria. Marilah kita meminta rahmat kepada Santo Yusuf untuk datang ke Maria dan menerimanya sebagai Bunda kita yang melindungi kita dari kuasa dan pengaruh setan. Marilah kita mulai berdoa secara pribadi atau berdoa spontan. Dipersilahkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu melalui Santa Maria. Semoga kami menjadi lebih berani untuk mengakui kekatolikan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Besar, melalui Santa Maria, Tuhan Yesus dapat tumbuh menjadi pribadi yang penuh iman. Semoga kami para keluarga Katolik dapat membesarkan dan mendidik anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita doakan dalam halaman 37. Permohonan kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf yang lembut dan Bapa yang penuh kasih, aku memilihmu sebagai pelindungku dalam hidup dan kematian, dan aku mempersembahkan hari ini kepadamu sebagai silih atas kefanaan yang aku dapatkan dari dunia. Dengan sepenuh hati, berkat tujuh duka dan kegembiraanmu, aku mohon kepadamu, supaya Engkau memohonkan kepada Yesus anakmu dan Maria istrimu rahmat yang penting bagi kebaikan dan kepentingan jiwaku. Berikanlah aku terang, supaya aku mengenal segala kesalahanku, supaya aku menangisi segala dosaku dan membencinya, dan kekuatan untuk tidak melakukan dosa lagi, ketahanan untuk melawan godaan, dan keteguhan untuk hidup dalam keutamaan. Dan secara khusus dalam doa ini, aku mohon kepadamu rahmat untuk keluarga kami, dan kesiapan untuk mati suci. Itulah yang aku mohon. Semoga sepertimu, aku semakin mengasihi dan melayani Allah dan Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita tutup dengan doa halaman 44. Doa penutup. Marilah berdoa bersama.
Ya Bapa, semoga dengan doa-doa dan perantaraan Santo Yusuf, kami beserta dengan seluruh keluarga kami, dijauhkan dari segala dosa, dikuatkan dalam pencobaan, dan dibantu dalam kesukaran dan setia melakukan kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita tutup ibadah hari ini dengan Nomor 680, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. 2. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi